Apa artinya menanggalkan kasut? Zaman dulu kalau Anda pernah ke Israel, makanya kita perlu ke Israel lah sekali-sekali. Saya rasa pesawat terbang cukuplah buat semua kita. Sebelum Yesus datang kedua kali, mintalah Tuhan, sekali aja lah Tuhan. Pendetaku sudah 5 kali, aku sekali aja, masa nggak bisa? Nggak mungkin, mestinya bisa. Kalau engkau mau, mesti bisa Tuhan. Kalau engkau mau, aku nggak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau mau, aku mestinya bisa Tuhan. Lihat Yerusalem baru sangat menyenangkan, Yerusalem lama juga baik itu dilihat, saudara. Kalau Anda ke Israel, Anda tahu bahwa di Timur Tengah itu alamnya sebagian besar gurun. Dengan batu-batu padas yang panas, kalau siang itu panasnya luar biasa. Sehingga zaman dulu, orang itu begitu sejak kecil ya, dibiasakan untuk selalu punya berkasut kakinya. Kalau enggak tahan itu, bisa ngelupas kulitnya, bisa kebakar kulitnya. Oleh karena terik dan panasnya kondisi alam mereka. Nah, dalam tradisi mereka pada waktu itu adalah begini. Kalau ada dua bangsa sedang berperang, maka bangsa yang dikalahkan, kalau mereka masih hidup, rakyatnya atau pasukannya, mereka akan ditawan oleh yang mengalahkan mereka. Begitu mereka ditawan, hal yang pertama dibuat adalah mereka harus menanggalkan kasut mereka dari kaki mereka. Nah sekarang bayangkan, Anda kalau mau coba bolehlah, di terik matahari yang panas, coba jalan keluar tanpa pakai sepatu, telanjang kaki. Itu saudara kalau jalan bisa kayak orang menari itu, lucu nih, begini-begini terus. Anda ngerti ya? Kenapa sampai mereka harus melepaskan kasut mereka? Sebab ini masalah praktis sih. Kalau mereka tidak pakai sepatu, gerak mereka itu akan lambat. Ngerti? Mereka tidak mungkin punya kaki yang kuat untuk bertempur atau berontak. Mereka hanya ribut ngangkatin kaki terus karena kepanasan dan karena luka. Itu melumpuhkan mereka tanpa harus diikat dengan terlalu banyak. Dengan dilepas kasutnya saja, sudah tidak berdaya lagi mereka. Kaki mereka itu sibuk diangkatin terus karena apa? Panasnya luar biasa, terbakar kakinya. Sehingga ketika orang dilepas kasutnya, itu merupakan simbol bahwa orang itu adalah seorang tawanan. Orang yang ditawan oleh orang lain yang menaklukkan dia. Nah perhatikan saudara. Ketika Musa mendengar kali yang kedua Allah memanggil dia. Allah berkata, Musa, Musa. Dan dikenalkan dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka perintah pertama yang Tuhan katakan adalah, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Dengan kata lain Allah berkata, kalau engkau ingin semua kehendakku tergenapkan dengan sempurna. Kalau engkau rindu bangsamu dilepaskan. Kalau engkau rindu aku pakai engkau dengan luar biasa. Hal yang pertama harus engkau alami adalah engkau harus sedia menjadi tawananku, kata Tuhan. Dengan kata lain, engkau harus sedia memberikan kebebasanmu kepadaku. Dan ini yang Tuhan minta buat setiap kita. Berapa banyak orang Kristen yang merindukan satu kali kelak Allah akan menggenapkan semua janjinya. Ada banyak orang rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengar baik-baik, kalau engkau mau jadi seorang history maker, di mana kuasa Allah kuat dalam hidupmu, hal yang pertama Tuhan minta adalah tanggalkan kasutmu dari kakimu. Artinya engkau harus berkata, Tuhan, aku berikan kebebasanku kepadamu. Sejak hari ini aku mau jadi dan sedia jadi tawananmu. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah apa? Kasutmu dari kakimu.
sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ini hal yang sama. Allah berjanji kepada Yosua, aku akan membuat namamu terkenal. Dan banyak orang kepingin terkenal. Allah berkata, Yosua, aku akan membesarkan namamu. Sebagaimana mereka tunduk kepada Musa, mereka juga akan patuh kepadamu. Buat Yosua itu janji yang luar biasa, tapi saya yakin dalam benaknya, enggak mungkin aku bisa menyamai tuanku Musa. Satu hari dia berhadapan dengan Yeriko, dan itu merupakan kota penentuan. Kalau itu dia bisa hancurkan, dia akan langsung tergenapkan janji Allah. Dan rupanya Kanaan itu, makanan appetizer-nya, pembukanya itu Yeriko. Kalau kita makan itu kan pembukanya acar, kacang. Allah itu kebalik. Pembukaan pertama, steak, tibun steak. Yang berikutnya baru salad, baru terakhir sup. Tuhan itu kalau dengan kita kebalik-kebalik, saudara. Kalau kita kan tidak, yang ringan dulu baru yang berat. Kalau Allah enggak, langsung yang berat dulu. Yeriko, ini tibun steak, saudara. Ada tulangnya. Allah berkata, mau terkenal? Yeriko. Satu kali, dia enggak punya pilihan. Allah bawa dia ke Yeriko. Ketika dia melayangkan pandangannya, dia lihat seorang laki-laki berdiri dengan pedang terhunus. Dan langsung dia bertanya, siapa kamu? Lawan atau kawan? Jawabannya apa? Bukan. Aneh tuh. Cuma diberi dua pilihan. Lawan atau kawan? Jawabannya apa? Bukan. Saya mau beritahu ya, Tuhan itu tidak pernah bisa Anda cepit. Anda mau nyepit Tuhan itu nggak bisa. Ya atau tidak? Atau. Ya kan? Lawan atau kawan? Bukan. Dan dia berkata, betul bukan. Kalau lawan pasti bukan, Tuhan tidak datang untuk melawan kita. Apakah dia kawan kita? Bukan juga. Kita mesti jadi kawannya dia. Tapi apakah dia jadi kawan kita, saudara? Kalau dia kawan kita, sepertinya dia mesti ikuti dong kemanapun kita pergi. Panglima ini mau berkata, Joshua, aku tidak akan melawan engkau karena engkau anak Tuhan. Anakku adalah hamba Tuhan. Tapi aku tidak datang untuk mendukung engkau. Aku datang untuk memimpin engkau. Nangkap, saudara? Banyak orang mengharapkan Allah mendukung dia. Tapi sebetulnya dia harus tunduk kepada perintahnya. Karena itulah malaikat ini berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Dengan kata lain, malaikat berkata, kamu ingin terima Kanaan? Kamu lihat mau Yeriko ini runtuh. Dia berkata, sederhana, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Tidak usah ngomong strategi, tidak usah ngomong yang lain-lain. Aku minta engkau jadi tawananku mulai hari ini. Tanggalkan semua keinginan manusiamu, engkau ikuti kemanapun aku pergi, engkau di belakangku sekarang. Nah, hal yang sama berlaku buat hidup Anda dan hidup saya. Kalau Anda ingin melihat perkara besar dalam kehidupan kita, belajarlah menjadi tawanan dari Tuhan sendiri. Paulus berkata, itu adalah tawanan roh. Mari lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 sekarang. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-22. Kisah Rasul 20, ayat yang ke-22 sampai 24. Paulus berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia berkata, aku ini adalah apa? Tawanan roh. Saya ingat pada waktu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, sebetulnya ketika menjelang tamat SMA, selesai SMA, ada hamba Tuhan orang Australia yang menawarkan beasiswa ke saya. Dia sudah bantu 2 teman dan dia mau bantu saya, dan dia tawarkan untuk sekolah di Perth Bible College di Australia Barat. Akan diusahakan beasiswa segala macam, dia sudah akan bantu ngurus.
Dulu pengertian saya, kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, Anda mesti sekolah teologi. Tapi Tuhan itu ngomongnya lain. Kurang seminggu orangnya datang dan kita mau bicara finalnya, saya doa di Ungaran, saudara. Saya masuk gua sembayang di sana. Lalu saya berdoa dan saya datang ke Tuhan, saya nyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, jangan tinggalkan kota ini. Saya bilang, Tuhan, aku ini mau ke Australia gitu Tuhan. Aku ini mau ngelayani Engkau, bukan mau jalan-jalan. Aku ini mau sekolah, aku mau jadi hamba Tuhan. Kan Kau panggil aku jadi hambamu. Dia berkata, jangan tinggalkan kota ini. Terus saya ngomong lagi, saya ini mau ke Australia Tuhan. Mau sekolah Alkitab. Dan Tuhan berkata, jangankan ke Australia. Kalau kamu taat, aku bawa kamu ke seluruh dunia. Ini gak main-main. Saya ngitung, kalau dia gak perintahkan saya gak taat. Itu membuat sedih, saudara. Saya mau melayani Tuhan, saya mau sekolah. Ingat, tidak semua yang baik yang kita tawarkan ke dia, ternyata itu sesuai dengan hatinya. Belakangan sekian tahun kemudian, saya makin belajar soal itu. Jadi saya bilang, lalu saya kok suruh ngapain di sini? Kan dia ngomongnya enak. Ya sekolah aja, kuliah biasa. Saya pikir suruh kuliah teologi mana enggak. Dia bilang kuliah aja, apa aja yang kamu suka. Nah, saya sejak kecil itu suka baca komik, saudara. Anda tahu ya? Tapi komik yang saya suka itu bukan komik si kancil, komik apa? Shinchan. Itu komik yang gitu-gitu. Nah, saya tuh sukanya komik yang ada cerita sejarahnya. Gitu. Itu saya seneng karena itu lebih real. Kalau komik-komik karangan orang itu kan mengikuti imajinasi orang. Ini saya suka yang ada latar belakang realnya gitu loh. Jadi kalau kita bayangin yang tidak kosong gitu. Jadi saya suka yang begitu. Saya bilang, loh kalau aku suruh sekolah milih ya paling enak sekolah sejarah saya. Itu paling enak. Kuliah nggak berat karena apa? Didongengin, gitu. Bacanya cerita-cerita kuno, saya seneng. Jadi setiap hari kuliah sambil dengar orang dongeng. Yang dongeng doktor, master, sarjana, kan enak. Nyateti, seneng. Saya bilang, ini serius loh Tuhan, aku nggak boleh sekolah teologi ya. Dia bilang, ambil jurusan yang kamu paling suka. Bingung nggak saudara? Sekarang sudah nggak bingung, karena banyak hamba Tuhan itu nggak pernah sekolah teologi ya. Dulu nggak pernah ada. Semuanya rata-rata lah ya. Mestinya training Alkitab berapa tahun begitu. Jadi saya ngerti saya yang begitu harus begitu. Dia ngomongnya enggak. Jangan tinggalkan kota ini. Sekolah Australia tidak boleh. Jangankan ke Australia, aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia. Lalu saya bilang, oke, sekolah apa? Ambil yang kamu paling suka. Daftar saya, pulang Semarang saya bilang orang tua saya, nggak jadi ke Australia, batal. Mau kuliah di Undip aja. Ngambil apa? Sejarah. Sejarah itu yang jadi apa? Tukang dongeng apa-apa. Loh saya ini memang punya hobi aneh, saudara. Kalau banyak orang tuh sukanya misalnya nonton bioskop, saya nggak terlalu seneng. Kecil saya itu kalau malam minggu, saya ke Ngesti Pandowo, nonton wayang orang saya ini. Saya ini aneh, memang aneh. Loh kok aneh? Lah iya. Memang Tuhan kalau milih orang itu yang aneh-aneh. Kalau Anda belum aneh, belum kepilih, saudara. Serius, saya sekarang kalau Anda tanyai perwayangan, masih hafal. Anak-anak saya itu kalau ngomongin saya, papa ini orang kampung. Betul, tapi tidak kampungan. Saya sudah ngajari Semi, soal orang kampung itu kan masalah tempat tinggal. Kalau kampungan itu apa, Sam? Kelakuan, dia ngerti, saudara. Jadi saya berkata, ya emang aneh. Kalau Sabtu malam minggu, saya kan dulu sekolahnya di Bernardus, saudara. Jadi kalau tiap pagi diantar papi saya sekolah, saya ngelihatnya tuh ke kiri, kalau sudah dekat geris itu, ke kiri ke arah sebelahnya Ngesti Pandowo. Lakonnya apa ya? Tiap hari saya gitu. Kalau sudah Jumat saya sudah ngomong sama papi saya. Besok lakon ini Pak, besok nonton ya Pak? Nonton, sampai jam 12 tengah malam. Ngesti Pandowo, wayang kulit gak suka, wayang kulit aja kok. Kalau wayang orang saya seneng. Ketoprak tuh ya, saya seneng tuh. Ya kok aneh Pak, ya biar memang begitu kok. Bioskop gak terlalu seneng. Kalau wayang, waduh, rame tuh, saya seneng sekali. Wayang orang tuh, waduh, saya bilang, beberapa lagunya Narto Sabdo tuh masih hafal saya.
perahu layar saya masih ngerti kok. Aneh Pak, aneh emang aneh, biar toh emang aneh kok. Tuhan juga aneh-aneh kadang-kadang. Makanya dia suka sama orang aneh-aneh itu dia seneng. Jadi saya ini beda sama orang-orang lain saudara. Jadi akhirnya ya sudah, saya daftar aja saya ke Undip. Daftar di Undip. Saya daftar di Undip, diterima langsung. Ya mungkin karena yang daftar nggak banyak. Gitu. Siapa mau ambil sejarah? Dulu rata-rata itu ekonomi semua. Sejarah saya ambil sejarah. Duduk tuh bagus. Diterima akhirnya. Wah lumayan toh. Diterima di Undip, tidak daftar kemana-mana. Nyabang, masa sejarah daftar ditolak, kebangetan. Terima akhirnya. Masuk sejarah. Seneng saya, seneng. Wah didongengi betul seperti yang saya bayangkan. Bahkan ngerti lebih banyak. Saya kalau dengerin anak saya belajar sejarah tuh ya, SD, SMP, SMA, saya ketawa-ketawa. Nah, kalau Anda kuliah seperti saya, Anda baru ngerti sedalam-dalamnya kayak apa. Nah, akhirnya senang saya belajar kuliah. 2 tahun pertama, dari tahun pertama sampai tahun keempat, belum sempat nomor 2, saudara. Loh, telat mikir sampai. Belum sempat nomor 2, artinya selalu nomor 1. Berkat Tuhan, yang kedua seneng. Wah enak, gitu kuliah. Saya kalau ujian hampir nggak pernah belajar kok. Dongeng semua, wah bener nih dongeng gini. Seneng. Lalu Tuhan kan berkati saya, bahasa Inggrisnya diimprove sama Tuhan. Jadi ya sudah, semua kan buku itu kan dari bahasa Inggris. Teman-teman itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Baca bingung mereka, kumpul-kumpul itu nggak muni semua. Kalau ada tugas saudara, ada tugas itu kan dibagi 5-6 kelompok. Ya kamu terjemahkan bab ini, satu orang yang ngerjain saya semua. Terus tak tulis saring ke stok. Yang tahu detailnya siapa? Saya. Semua tahu ringkasan global yang tidak penting-penting tak tulis. Waktu ujian hancur semua, yang paling bagus saya. Nah, aku paling ngerti yuk. Yang penting tidak ada, saya masukkan di otak saya. Nah, salahin suruh saya buatin. Tak buatin yang gampang-gampang. Ini kok laporan tidak bermutu, cuma punya kamu yang bermutu. Saya senyum-senyum, saya buat saya semua, saudara. Jadi luar biasa, sampai itu dosen-dosen kumpul. Dosen-dosen itu kalau sama saya deket. Kalau manggil saya itu seperti kakak adik, saudara. Jadi kadang-kadang itu ya, kalau misalnya pelajaran apa gitu, tanya bahasa Inggris, ini anaknya diajari apa? Mau tak ajari guru nih, harusnya begini bu, diajari begini-begini. Nah. Lalu itu sampai mereka kumpul, mereka sepakat gini. Ini aja, dicariin dosen, kirim ke negeri Belanda, ambil master, pulang ngajar, langsung pegawai negeri. Wah teman-teman saya kepingin sekali itu. Karena mereka kalau sudah dapat itu kan enak. Kalau enggak mau jadi apa sejarah saudara. Akhirnya, ya saya ngomong terus terang dengan mereka, saya bilang ya maaf, saya ini sudah janji dengan Tuhan saya harus melayani dia. Jadi izinkan saya ngabdi buat negara ini di jalur yang berbeda. Mereka bisa ngerti walaupun tidak mengerti saudara. Ini orang bodoh loh, ditawari jadi pegawai negeri, sekolah negeri Belanda, tidak mau. Itu saya masih ingat tahun 82 itu, saya ditawari. Tapi Tuhan itu luar biasa. Karena saya nolak tahun 83 betul-betul ke negeri Belanda saya saudara. Yang bayari saya Billy Graham. Ikut konferensi penginjil seluruh dunia. Baru umur 21 loh, 21. Siapa yang umurnya 21 di sini? Aku sudah ke negeri Belanda ikut konferensinya Billy Graham seumur kamu tuh. Bayangin. Makanya jangan anggap orang muda itu rendah. Belum tentu, kecuali memang mau rendahan yang bersangkutan, saudara. Kalau Anda masih muda, saya berkata, Allah bisa pakai luar biasa. Tuhan bisa. Jadi saya ini semua itu penginjil senior saya paling muda. Selingkuh begini bingung, saudara. Tapi Tuhan itu berkati. Tahun berikutnya Pak Timotius ya, rombongan Pak Timotius bunyi, rombongan orang sangat kalah dulu tuh ngebai Nederland, saudara. Penuh, luar biasa. Udah, ya sudah, akhirnya sampai sekarang saya di Semarang, nggak pernah kemana-mana. Apakah dia setia Pak dengannya? Iya. Saya buktikan sampai hari ini, dia luar biasa. Saya ke Australia itu kayak orang ke Tegal, saudara. Serius. Jumat berangkat ya, Sabtu, Minggu khotbah toh, Senin pagi-pagi pulang. Ke Tegal,
Jumat, Sabtu, Minggu khotbah, Senin pulang. Berkali-kali itu. Lama-lama saya bosan. Saya bilang, Tuhan kok begini terus? Tapi nanti saya balik Australia bulan September, Betani ngundang saya 4-5 hari buat KKR. Tapi saya berkata, Tuhan putar saya ke puluhan negara. Ada hal yang tidak kebayang sebelumnya. Tapi seringkali Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Ngerti saudara? Jangan membaca perintah Tuhan dengan pengertian manusia kita. Nanti kita keliru. Yang Allah minta dari kita adalah kesediaan kita untuk menyerah kepada Dia. Dan ini yang seringkali orang Kristen tidak sanggup. Kita mau tetap merdeka sekalipun kita berkata, aku mau ikut Engkau Tuhan. Tapi Allah butuh penyerahan total dari kita. Karena itulah perintahnya, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Nah, saya perhatikan ya saudara, di banyak hal dalam kehidupan kita gereja, saya perhatikan ada saat-saat seperti itu. Saya masih ingat waktu kita mulai School of Acts 3 tahun yang lalu. Sebetulnya itu saya sudah give up lah, saya pikir saya tidak akan mau buat sekolah Alkitab lah. Berat, itu kerjaan yang ya, buat saya berat sebetulnya. Semua orang yang ngerjakan itu tahu itu berat, karena pendidikan bukan hal yang gampang. Karena saya pikir sudah banyak sekolah Alkitab di Indonesia ini, kenapa mesti tambah-tambahin, apa supaya biar rame, kita muncul satu. Saya pikir nggak begitulah. Tapi saya masih ingat juga beberapa tahun sebelumnya, Anda mungkin yang lama masih ingat ada teman namanya Glory Bachman. Dia pernah nubuat, dia akan datang ke Bali ke sini Oktober lah saudara. Saya lagi mau email, saya mau cek tanggalnya, tapi beliau ingin kembali bulan Oktober. Nanti tahun depan, sekitar awal-awal tahun depan, dia dengan istri dari pemilik majalah Karisma Magazine di Amerika, itu pengen buat seminar wanita. Lah, tahun depan untuk wanita. Yang Jumat ini untuk pria. Nanti ada bagiannya. Di mana saya tidak usah hadir, istri saya datang, saya kan di rumah aja mengasuh anak-anak yang baik. Tapi ini Jumat ini pria dulu, tahun depan wanita. Nah, beliau ini ngomong saya begini, ketika dia mendoakan beberapa, waktu itu kita masih tidak terlalu besar ya, dan dia mendoakan teman-teman gitu, dia ngomong ke saya, Petrus kamu harus punya sekolah Alkitab sendiri. Dalam hati saya bilang, tidak, dalam nama Tuhan Yesus, tidak. Saya berkata gitu. Saya nggak kepingin. Saya tahu itu berat, saya bilang, buat apalah. Dulu pernah coba ya, rontok. Dulu kita punya SCTS. Harusnya itu katanya sekolah tinggi teologi sangakala. Nggak taunya sekolah tahu-tahu selesai. Ya itu banyak lah, di belakangnya ada banyak hal. Tapi jadinya sekolah tahu-tahu selesai. Terus apa lagi namanya? Sekolah tinggi sekali. Saya begitu tinggi sampai hilang, saudara. Dulu itu nama kita yang punya SCTS. Jadi karena itu akhirnya itu, makanya saya belajar begini, saudara. Dengerin ya. Bukan pembenaran, tapi pengakuan aja. Bahwa sebetulnya seringkali begini. Kalau Allah ngomong sesuatu, selalu yang muncul reaksi pertama kita itu biasanya dagingnya dulu. Itu yang ampas-ampas tuh kok keluar duluan, terus yang murni itu baru belakangan. Biasanya loh, tidak selalu. Contoh nih, sebelum Ishak lahir, yang lahir duluan siapa? Ismail, kan daging nih, ini roh. Ya. Sebelum Daud muncul, ya, yang dipilih Allah, yang Allah senang sekali, pendahulunya siapa? Saul. Ya modelnya kayak begitu, Anda semua ngerti. Sebelum Yakub, kakaknya siapa? Yang muncul duluan? Esau. Sebelum Habel, Kain duluan. Siapa lagi? Sebelum perjanjian baru, perjanjian lama. Sebelum Adam kedua, yaitu Yesus. Adam pertama, yang makan buah terlarang. Ngerti saudara? Jadi kalau Anda anak kedua itu jangan punya sindrom anak kedua. Banyak anak kedua sakit hati, kecewa, Anda tenang aja, Anda sebetulnya agak murni sebetulnya. Jadi biasanya yang muncul pertama itu karena campur. Nah kita masih campur dengan
pikiran kita, analisa kita, semua yang dari manusia nyampur, akhirnya keluar seperti itu. Jadi waktu kita buka begitu, saya bilang, ya sudahlah, ini terakhir lah saya mau buat sekolah teologi, sekolah Alkitab. Niatannya baik, semuanya baik, tapi salah menerjemahkan Tuhan menurut saya. Dan ada banyak faktor lain di belakang itu yang tidak baik itu diceritakan. Nah, tapi kemudian Allah berkata, kamu mesti punya sekolah Alkitab. Saya bilang, no way. Nggak mau saya. Berat, repot, ongkosnya gede. Ngapain? Sekolah kita banyak kok. Kalau ada yang mau sekolah kita taruh tempat lain aja. Lebih gampang begitu. Daripada punya sendiri. Repot sekali dan mahal sekali. Untuk apa? Tapi tuh firman terngiang terus. Nah saya belajar begini. Tuhan kalau engkau memang mau, ya lakukanlah seperti yang engkau mau. Tapi dariku aku akan diam sajalah. Nunggu sampai itu begitu kuat dan engkau mendesak aku. Sampai itu merupakan perintah yang tidak bisa ditawar lagi. Nah baru, karena waktu nubuatan disampaikan, tidak pernah ngomong kapan. Ngerti? Kamu harus punya begini, nah kapan? Nggak jelas. Kalau belum tahu kapannya, diam aja saudara. Simpan di hati. Saya nggak ngomong siapa-siapa, dan tidak ingin ngomong dengan siapa-siapa. Ada saat-saat firman disampaikan, dijanjikan, perlu waktu bertahun-tahun sebelum tergenapi. Nah, akhirnya, pada tahun berapa itu ya? 98 terjadi perubahan pergantian kepemimpinan di negara kita. Lalu tiba-tiba ada hamba Tuhan dari Malaysia, teman lama yang sudah lama tidak ketemu, Raymond Mui. Dia bertahun-tahun tidak pernah ke Jawa. Tiba-tiba dia ingat teman baiknya, almarhum Pak Samuel Elkana, dan kepingin ke Jawa. Dan datang dengan istrinya, ketemu lagi dengan saya, datang ke kantor, terus dia cerita sekolah Alkitabnya. Dia ngobrol, dia punya ini, dia punya itu, dia ngomong beberapa hal. Pak Samuel tertarik, aneh, mendadak. Dia bilang, wah kita perlu buat ini. Nah waktu mereka pada ngomong kita perlu buat ini, saya diam aja, saya bilang ya buatlah. Tiba-tiba mereka berkata, kita bisa buat bersama-sama. Nah waktu bersama-sama saya bilang, nah ini repot. Saya nggak mau, saya terus terang nggak suka itu. Saya bilang, enggak lah. Tapi dia ngomong, Tuhan itu bisa menggiring begitu rupa, dari tidak berminat, jadi ingin sedikit tahu. Saya mulai tanya, dari ingin tahu, tiba-tiba saya berkata ini baik. Dari baik saya berkata ini perlu. Dari perlu Tuhan berkata akhirnya ini harus. Lalu saya masih ingat bulan apa kita pergi ya? September ya? September kita ke Malaysia, September 98 ke Malaysia. Dan itu menjelang wisuda mereka, atau Oktober awal mungkin ya, Oktober, karena nggak lama mereka selesai. Kurang 2-3 minggu sebelum mereka selesai. Kami ini rombongan rame-rame ke Kuala Lumpur. Saya pergi, Pak Ardian pergi, Pak Timotius, Bu Yuni, Pak Samuel, dan istri. Siapa lagi ya? Udah ya, 6 orang. Dan diminta untuk membawa, makanya Anda perlu punya teman kayak Pak Timotius itu memang baik sekali. Kita ini perlu kita bawa buku rohani banyak sekali. Nah Anda tahu Malaysia itu sensitif dengan kekristenan. Di Malaysia kita bawa buku-buku semua bahasa Inggris. Nah mereka yang tidak boleh kalau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah saya bawa bahasa Inggris, ditahan. Ini apa buku yang bawa siapa ya? Saya ngaku ya saya yang bawa. Ini bagus ya. Masuk. Ditanya macam-macam, tapi kepala bea cukainya lagi keluar. Ini buku rohani untuk apa? Enggak masalah. Paling-paling kalau mereka nggak mau, ya disimpan di situ. Nanti kalau kita pulang, kita ambil balik. Tapi ini sebetulnya pesanan untuk Pastor Raymond. Setelah melihat kondisi begitu, Pak Timotius keluar. Yang di luar kan nunggu, gimana? Tahu jawabannya? Teman gini nih ya, membuat umur kita panjang, saudara. Malah nggak mati-mati. Dia keluar, gimana? Gimana? Nggak ada, lama di dalam. Dia bilang, Anda tahu di Malaysia kalau Anda bawa heroin, bawa drug, malah digantung sih hukumannya. Dia ngerti betul dari mana-mana gambarnya itu tali gantungan, jadi keluar dia gini aja. Ya ada orang, janganlah.
Kemudian kami ke sana ya, singkat cerita dibebaskan lah, nggak apa-apa, tahu bahasa Inggris kan, bawa keluar semua. Lalu kemudian kita bicara, kamu sekolah tuh gimana? Nggak ada ide sama sekali. Jadi saya bawa notes saya carati, saya tanya, ini itu, segala macam. Dihitung semua, ngobrol, diskusinya pindah-pindah. Dari kantornya Raymond, kita pindah ke warung, kita pindah ke makan di mana, kita malam jam 11 itu makan lagi. Pastor Raymond itu, waduh ngalahin saya, 3 kali lebih hebat dari saya. Cuman berkat Tuhan dia nggak pernah gemuk, jadi makannya kuat. Bakmi Jawa, kalau di sini bakmi Jawa, nasi ayam. Kalau dengan Pak Ardian, es cungli, terus 3. Sebelum 3 itu makan dia belum ke Semarang rasanya. Pokoknya tiap malam kalau bisa 3 itu, wah itu baru pas gitu untuk perutnya dia. Saya makan sekali dah, gitu dia 3 kali. Ini cukup, luar biasa. Ini makan terus di situ sampai ngobrol. Jadi saya nyanetin gini. Terus tiba pada pertanyaan, ini mau dimulai kapan? Anda tahu kan Pak, kalau ada kenal Pak Samuel Elkana kan tahu. Ya langsung toh, tahun depan toh. Loh, tahun depan itu kapan? Ya, Raymond mulainya kapan? April. Ya kita April tahun depan. Anda bisa bayangin ya, gedungnya nggak punya. Itu yang kita pakai sekarang itu masih rata dengan tanah, gambarnya aja belum ada. Duit nggak punya, gedung nggak ada, gurunya ngajar siapa, apa ada orang mau sekolah itu pun masalah saudara.